terpujilah namamu. Puji Tuhan, hidup firman-Mu malam hari ini. Ayakan, memuliakan nama-Mu. amin, amin, amin. Dan keluarga yang beri kekuatan iman bagi kami. Puji Terima Tuhan. kasih Bapak. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu dengan kebenaran. Amin, amin. Mari Roh bekerja. Oh, haleluya. Rapi kami. Amin. Beri kami kekudusan. Amin, amin. Kami layak akan kami Bapa. Haleluya. Kami dengar firman-Mu kami menyatu dalam kehidupan Oh, kami. Oh, Yesus. Satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan kami umat Oh, percaya terpujilah itu akan namamu menjadi Tuhan. bekal petunjuk hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan berbicara Engkau malam ini lewat Amin, hamba-Mu, Yesus. Tuhan. Amin. Pakai hamba-Mu dengan kuasa Glory, haleluya. Materi Engkau hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami semua yang mendengar dibukakan hati pikiran Amin, dan puji Tuhan. supaya kami mengerti firman-Mu, kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ada kuasa Oh, di haleluya, tempat ini, Yesus. Bapa. Ketika ada kuasa lain yang merintangi pendengaran kantu firman, Oh, Yesus kami Tuhan. percaya Roh Kudus bekerja menghancurkan Amin, setiap amin. kuasa yang tidak Amin. berkenan Haleluya. melimpah. Haleluya. Kami semua ada sukacita, ada kebebasan. Amin, puji Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah ini pasti menjadi ibadah yang diberkati. Oh, Kami amin. datang dengan berbagai beban Tuhan. Oh, Kami puji pulang Tuhan. berbeda karena sudah terima berkat dari Oh, Engkau. terpujilah Terima kasih namamu. banyak Bapa yang baik mengampuni dosa kami. Haleluya, Yesus. Berfirmanlah bagi kami malam ini. Kami siap dengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bersembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan berkati persembahan kita. Dan serahkan pada Bapak Nafas segala untuk firman Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Malam hari ini kita bersyukur karena lewat kemurahan Tuhan sehingga kita semua berada di tempat ini. Hari ini terima kasih kepada koordinator dan teman yang mempercayakan saya untuk makan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat yang ke 9 hingga ayat yang ke 12. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jadi lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun yang di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya.
Silakan duduk, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita membaca firman Tuhan yang tentunya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Yang kita baca malam hari ini adalah bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga ada seorang yang bernama Paulus. Tentunya kita semua tahu Paulus itu siapa, dan saudara yang dikasih Tuhan, dia dipilih oleh Allah, oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil di muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang hanya tertuju kepada Allah, padahal Allah itu adalah Yesus sendiri, sehingga mereka tidak tahu panggilan-panggilan yang ada. Mereka pukul rata tetapi tanpa dasar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu adalah Yesus sendiri. Dia turun dari sana, dari surga. Dia datang di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia ingin kita semua diselamatkan. Kita semua mendapatkan yang namanya menuju ke kerajaan surga yang kekal nanti. Nah, kita semua datang di tempat ini karena kita rindu untuk kita semua masuk dalam kerajaan surga. Bukan kita datang di tempat ini untuk untuk mencari sesuatu yang tentunya lain daripada firman. Tetapi kita datang di tempat ini agar supaya kita mendapatkan sesuatu yang tentunya yang dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Nah, kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini ya kita banyak sekali tantangan, kita banyak sekali rintangan, dan pada saat ini tentunya kita diuji oleh Allah dalam arti kata, nah kita telah melewati yang namanya 1 tahun 2 bulan kita ini berhadapan dengan hal-hal yang tentunya yang membuat kita ini seolah-olah mengalami degradasi iman dalam arti kata, kenapa kok bisa jadi begini, kenapa Tuhan kasih luas begini, kenapa ini harus terjadi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, itu memang harus terjadi. Apa sebab saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang memang benar-benar melayani Tuhan, tapi ada juga orang yang tidak melayani dengan benar Tuhan, sehingga jadi selisih paham, terjadi kerajaan, sehingga kenapa hamba Tuhan berkata seperti itu, dia berkata seperti ini, sehingga tidak lagi berkata. Maka kita seperti ini, seperti kolonial, ada istilah imperialisme. Lalu kita diadu. Jadi ini yang bermasalah, yang berkelahi itu adalah saudara kita lihat kakak adik sudah berselisih paham. Karena apa? Dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ya ada predikat pendeta, ada predikat gembala. Tetapi saudara dikasih Tuhan, itulah yang terjadi di saat-saat ini yang kita alami. Bukan lagi kita melihat Israel lagi berperang dengan Palestina, ya enggak saudara. Tetapi di dalam lingkungan kita pun kita banyak kali mengalaminya seperti ini. Masih ada yang terkotak-kotak, masih ada yang ya seperti itu. Nah, maka saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, cari itu ayat kelamaan itu kita seperti harus kita tandai. Kita berteman dengan orang yang demikian, tapi kita harus tandakan. Kita di Facebook itu juga tandai deng di Alkitab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya beberapa kali saya coba. Saya tidak baca tuh Alkitab. Maksudnya saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau bilang, saya bilang. Seperti itu saya coba saudara yang dikasih. Pertama, pergolakan dari ya gini, eklesia Torah semua saudara yang dikasih Tuhan. Yang lain di dalam, yang lain di luar. Nah, tentunya pada waktu itu kan kita lagi merayakan kalau nggak salah Paskah. Nah, maka ada ibadah kedua. Ibadah kedua, ya kita tahu ada pendeta, tetapi Bro Max bagian majelis aja tuh apa melayani. Karena ini ada pendeta di sini kita. Ini boleh kalau mau marah. Michael mana Jo? Enggak mau jadi ya.
jadi terpaksa ya karena dengan kemahakuasaan Tuhan, saya bilang mau bilang apa saudara? Nah saya juga sudah saya sudah katakan di hadapan gembala kemarin, ketika saya naik di atas mimbar saudara, ada orang yang itu sepertinya kan orang yang lagi mau naik ke gunung Tuhan. Nah, itu kan tidak bagus saudara. Tapi ya seperti itulah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan seperti itu. Ada ya, itulah yang harus terjadi. Tapi kalau kita teguh kepada apa yang telah diajarkan oleh firman, kita tidak boleh goyah, kita tidak usah goyah saudara. Kalau kita goyah, sudah berapa itu orang ini. Semua kenal tuh Alkitab, satu sudah angka, satu masih ada. Tapi ini nyana tak angka ke surga, tapi tak angka di sana tuh lain. Cuma di Wale Ure itu lain, cuma di Tonal itu lain. Nah seperti itulah yang terjadi. Nah maka kemarin itu Bapak Gembala dia bilang jaga tandai kita jadi tegurlah mereka seperti saudara kita. Tetapi saudara ini kan Rasul Paulus keras dia bilang jangan berteman dengan mereka. Nah tetapi karena kita ini saudara sudah terbina, karena kita ini adalah orang cuma rayon. Nah, saudara seperti itu, maka kita ada tengah rasa, orang hari-hari baku dapa. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, kalau orang yang sudah dipengaruhi oleh ajaran yang lain, maka yang dia jalankan tidak lagi sesuai dengan firman. Tidak lagi sesuai bagaimana untuk mempersatukan yang tadinya berjuang untuk Tuhan, berjuang untuk agar supaya pelayanan di eklesia itu menjadi luar biasa, menjadi hebat. Nah kita kan makin hari makin hebat, makin hari makin hebat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dekade 5 bulan dari belakang hari apa itu, hari perpecahan, ada 5 bulan itu selain saudara. Yang terjadi adalah apa? Sudah mulai mengangkat orang-orang yang tidak diurapi, saya katakan demikian, tidak diurapi karena apa? Karena diangkat sembarangan. Sehingga yang terjadi adalah apa? Amburadul. Track record orang itu kalau gembala ini nyak beres, ini dapat tahu dia bicara saudara. Nah seperti yang terjadi kepada kita, ya tiba-tiba semua itu, yang itu. Nah ternyata setelah bikin, ya kita semua yang berlelah, kita semua yang cari itu dana, kita semua yang, tetapi sudah mulai ada pengkota-kotaan, sehingga saya sendiri dengar di sekolah Alkitab, kita bilang siapa ini orang yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga yang terjadi adalah apa? Pekerjaan Tuhan dibelokkan, jadi tidak ada lagi aturan yang mengikat. Jadi sambarang dia baking, sambarang dia semua. Saya pernah saudara di rumah tiba-tiba, ini aqua sedang ambil akang. Apa ini? Oh dia. Kita bilang oh iyo. Antara kita ada iyo saudara. Nah, terpaksa beli aqua sedang. Aqua botol sedang. Bawa di sana. Tiba-tiba di jalan bapak punya HP. Taruh di apa? Di pastori. Saya lebih bingung loh. Bilang bawa di sana. Tiba-tiba bawa ke situ. Tiba-tiba, aduh kita salah tindis, kita salah telepon. Kita mau telepon batu anak cuma ada telepon Pak Bro. Nah itu kan kalau mau minta bilang Jo, beli akang aqua. Itu kan tak bagus tak. Tapi kalau seperti itu kau bilang salah telepon karena apa kita jemaat yang dengar-dengaran tuh. Ya sudah ada doi ya, pas ada doi, ya beli pergi. Tapi itu kenapa dibelokkan saya bilang? Korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan di mana Alkitab ajar buat orang, di mana itu akan dibawa, itu harus dibawa. Nah kalau ada ajaran lain, bukan ajaran Alkitab, sunnah Alkitabiah. Nah kalau ajaran sunnah Alkitabiah, saudara dikasih Tuhan, so repot, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha jadi lelah kami. Rasul Paulus mengeluh begitu, karena ada jemaat begitu di Tesalonika. Dia mengeluh kepada dia katakan,
kepada jemaat waktu itu supaya jangan menjadi beban bagi siapapun yang di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada Allah, kepada kamu. Rasul Paulus juga itu seorang yang pamai. Dia mau memberikan beban kepada yang dia layani, saudara. Sehingga ada ayat-ayat yang dia katakan begini, tidak cukup aku mengasihi kalian, jemaat yang lain telah kurampok, saudara. Ada tulis, telah kurampok untuk apa? Untuk kalian. Karena orang-orang yang dia dikasih, tetapi setelah ditelusuri, ada orang-orang yang, ada pedagang-pedagang yang ada di daerah situ, dan mereka orang-orang yang ada doi. Sehingga Rasul Paulus datang. Jadi bikin satu wadah dan mereka berikan dan apa yang diberikan kepada dia berikan kepada, maka keluarlah perkataan seperti itu. Ada juga perkataan seperti apa dia katakan, kamu mau ikut Apolos atau ikut Yesus atau ikut Paulus, jangan ikut saya, jangan ikut Paulus DP diri, tapi ikut Kristus. Sebab hanya Kristuslah yang boleh, yang ada penyelamatan di Toronto ini selama jadi GBDI, saudara. Nah itu keselamatan kan hanya Yesus. Ada di kitab Injil. Namanya kalau kita melihat di sana, saudara yang dikasih Tuhan, di Israel namanya orang-orang mulai itu di apa. Tapi saudara yang orang takut. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang untuk menggenapi itu hukum Taurat. Tetapi mereka masih pakai Torah. Apa kita akan melarang itu, saudara? Sedangkan dalam firman Tuhan ditulis, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Bangsa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Nah maka itu orang takut. Ini ada tarbih firman, saudara. Orang takut walaupun secara logika kita berpikir bahwa mereka tidak, yang menyalibkan Yesus itu orang Yahudi, saudara. Orang pandai, orang pintar. Orang Romawi, mereka hanya eksekusinya. Tetapi yang memanas-manasi supaya Yesus itu disalibkan adalah orang-orang itu, ahli-ahli Taurat. Tapi di sana saudara yang dikasih itu ada apa? Yahudi, ada agama Yahudi yang dorong masih pakai tompel di atas. Coba saudara lihat tangannya juga pakai tompel. Dan kemahakuasaan Allah kita lihat setelah mereka angkat kitab Taurat, yang senjata dia hidup. Kalau dia senjata mati, ada banyak. Terus saudara ada handphone. Coba saudara masuk ke link Israel. Ketika Israel sudah mulai Iron Dome-nya tidak berfungsi, mereka angkat itu Taurat begini. Karena apa? Do ikut Musa dia angkat tombol, do angkat begini, tiba-tiba Iron Dome itu bisa hidup, saudara. Kalau Iron Dome-nya tidak hidup, hancur semua Israel, saudara. Karena beribu roket yang mereka tembakkan, puji Tuhan mereka punya Iron Dome. Jadi, nah karena ada perjanjian dengan Allah, nah kita tidak usah usik, jangan mengusik umatku. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Nah begitu, saudara. Tapi Tuhan juga murka Allah, murka kepada orang-orang yang tidak benar, yang tidak disiplin. Ya tidak disiplin dalam arti kata ya, menjalankan agama itu lebih kepada aturan-aturan manusia daripada Alkitab. Sehingga Yesus pun dia bilang, kamu adalah keturunan ular beludak. Coba kata pendeta belakang begitu betul. Pasti mau marah. Tapi karena dia juru selamat, dia bilang, kamu keturunan ular beludak. Sebab apa yang kau ajarkan itu adalah ajaran manusia. Ajaran nenek-nenek moyangmu, ajaran yang merubah. Apa yang ada dalam firman, engkau merubah dengan apa? Dengan kepentingan, pikiran. Itu yang terjadi, saudara. Kita semua tahu proses daripada kehidupan Kristus itu, maka agama, ahli-ahli Taurat, saudara. Karena apa? Mereka setelah diselidiki, mereka tidak mau agar supaya pekerjaan mereka tidak ada yang mengganti. Jadi pekerjaan mereka suka mereka agar supaya satu mereka dihormati, kedua mereka yang mengatur. Apa kalau sekarang kan kirim ke Palestina donasi, Israel begitu dulu, saudara. Imam kepala apa dong dia pikiran cuma doi. Nah maka kalau mau ikut betul, saudara, Tuhan Yesus dia pergi di sinagog, dia pergi di gereja, cuma merekeng, saudara. Tapi dia sudah jelaskan di sinagog begini caranya. Dia ahli Taurat usir, saudara. Coba saudara baca bahasa Alkitab, toh.
ini agama, mereka masih berpegang kepada perintah itu. Tetapi sekarang ini saudara ini kasih Tuhan, mereka mulai ada Shalom Elohim Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu adalah Yesus. Sekarang ini mereka sudah begitu. Karena apa saudara yang terjadi peperangan pertama? Pertahanan mereka tidak bisa menangkal rudal-rudal, saudara. Kalau kita baca, lihat, ketika Iron Dome ditembakkan, ketika ada rudal-rudal datang, Iron Dome tidak berfungsi. Nah, ketika ada seorang rabi, dorang mau di sana rabi, saudara. Dorangnya tidak dia pakai imam atau dia pakai pendeta, tapi rabi-rabinya datang. Rabi bilang, barangkali ada kesalahan, saudara. Ya seperti itu, karena mereka membuat pesta yang sudah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sama dia Sodom Gomora ini. Kalau Tuhan marah, dia bakar. Sama dengan Israel. Kalau dia bikin salah, seperti itu dibantai, saudara. Ada pertama 200, tiba-tiba 600. Nah, yang jadi permasalahannya ini, saudara ini kasih Tuhan, orang dia mau bela. Siapa yang lebih dulu, saudara? Kalau dia rekaman, coba Anda buka CNBC, di situ, saudara, dorang Israel yang kena tembak, saudara, kurang ambil itu kaki. Itu kaki, itu kepala orang, ambil. Tapi kenapa membela itu di sana? Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Ada kesinambungannya, kesinambungan ajaran. Nah, saudara mungkin bingung. Kenapa Indonesia di rumah sakit, saudara, tanpa orang itu, tanpa teroris. Presiden Palestina dia bilang, Hamas itu bukan negara. Hamas itu bukan pemimpin negara. Tapi mereka adalah milisi. Milisi yang membentuk bersenjata. Dan dorang hele Islam dong bagi, saudara. Sedangkan dong petamak dong bagi. Kalau nyanda setuju, di Palestina, saudara, Kristen ada 40%. Di Israel juga ada banyak, saudara. Tetapi tinggal Israel bye-bye. Israel bilang, ya sudah, ini tinggal di situ. Nah, saudara, ini dorangnya ya kalian ya baca tuh atau ya pergi. Air Israel kasih, listrik Israel kasih, apa lagi? Pokoknya semua makanan Israel kasih. Karena mereka tahu mereka juga adalah saudara-saudara. Tapi saudara ini kasih Tuhan, coba kata Indonesia atau coba orang Muhammadiyah yang rudal atau roket, ya pasti marah. Dan Israel masih ada masih ada kitab Musa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mana rasakan kalau dong bagi. 600 ini sampai tadi berapa? 13.000 yang mati di situ. Nah seperti itu, jadi saudara kita harus melihat kenapa itu bisa terjadi dan apa ada masalahnya apa. Kita melihat duduk persoalannya dari mana. Jangan yang paling berbahaya orang bisa pengaruhi. Kalau orang cuma bisa pengaruhi, sehingga ya nyanda terjadi hal-hal yang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Hanya terbawa dengan arus-arusnya seperti itu. Gampang tergoda, yang penggoda itu iblis. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacat. Ya, kami berlaku di antara kamu yang percaya. Nah, dia bilang, Rasul Paulus bilang, Torah ini saleh, Torahnya bikin rugi bangun. Ini cuma di Tesalonika, Torahnya bikin rugi bangun. Tapi luruskan untuk bagaimana untuk menyembah Yesus, bagaimana supaya kamu itu duduk nanti di kerajaan surga. Nah kalau ada imam Hompimpa kata, Hompimpa, tabu kata tutup. Nyana ada DP itu, saudara, nyana ada DP itu, nyana ada ujungnya, saudara, nyana kelar-kelar. Sehingga yang terjadi adalah pembangkangan, sehingga mempersalahkan Allah. Siapa Tuhan begitu, siapa Tuhan luaskan. Makanya gembala bilang, pintu terbuka, gereja terbuka, siapa yang datang silakan. Tidak ada yang tutup gereja, karena gereja tempat, yaitu dalil kita dari dulu tuh, tidak ada yang ditutup gereja, saudara. Silakan beribadah. Akan tetapi dalam tanda kutip harus ikut aturan yang berlaku di situ, aturan yang
yang sudah apa namanya yang sudah lewat ya sudah lewat itu. Jadi kamu tahu betapa ini seperti bapak terhadap anak-anaknya, dia tambah lagi sama dia bapak dia anak-anak. Ya nggak mungkin toh Om Niko nggak salah, Om Niko juga bilang tadi, tapi anak-anak di sana, tapi anak-anak anak dia juga terbeban dari sana. Anak-anak di Balikpapan, ada di Amurang kalau nggak salah, ada di Surabaya, terbeban. Tetapi ya nggak mungkin dia mau kasih biar, terus itu. Di Alkitab dia bilang, ya nggak mungkin seorang bapak pun dia mau kasih ular bagi anaknya, nggak ada. Tetapi dia mau agar supaya kita selamat, dia mau supaya kita ini berkata diselamatkan. Nah kita semua yang ada pada saat ini, nah kita datang di tempat ini mau beribadah, mau dengar firman supaya firman itu mengajar kepada kita, firman itu memberikan kekuatan kepada kita, firman itu memberikan keteguhan kepada kita, firman itu mempersatukan, firman itu saling mengasihi, firman itu saling mengangkat, firman itu saling menegur. Nah itu tuh firman, itu tuh Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dan kalau malam hari ini itu adil, itu Injil. Sebab Injil itu Allah. Apa sebab dikatakan Injil adalah kekuatan Allah? Karena firman Allah seperti Allah sendiri. Nah maka Alkitab mencatat demikian. Injil adalah kekuatan Allah. Karena apa? Di dalam Injil itu adalah ajaran-ajaran kepada kita manusia. Jangan engkau bersin-bersin. Jangan engkau seperti itu. Jadi menggenapi, bukan meniadakan. Kalau dia bilang semua meniadakan hukum Taurat, jadi boleh bersinah, saudara. Jangan bersinah, jangan apa namanya tuh, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih sama manusia. Bagaimana engkau mengasihi dirimu, begitu juga Anda mengasihi orang. Nah itulah yang akan dapat. Malah ada kata saudara hati. Saya bilang saudara hati itu bagaimana? Ya sudah, kalau dia so atur betul itu. Padahal nyanda seperti yang diajarkan oleh firman. Seperti apa yang Rasul Paulus rasakan. Maka dia luruskan dengan kepada jemaat Tesalonika agar supaya dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kita ini anak-anak raja yang telah memanggil kita dalam kemuliaan. Nah kalau kita sudah dipanggil dalam kemuliaan, kok ada orang membawa tidak ada kemuliaan, tidak seperti yang ada, mana merugi sendiri. Karena apa? Tidak ada kemuliaan di situ. Yang ada hanya pertengkaran, percekcokan, perencanaan yang tidak jelas, perencanaan yang kurang jelas, mudah dipengaruhi. Ya begitu saudara. Yang dia pengaruhi pernah dinadu, kalau mau dapat itu orang itu Keng dia punya nama. Kalau mana baca cerita dia kan itu dia ambil kita pedoi. Kita bilang coba ngana ambil itu Alkitab, mana taruh itu senjata di Alkitab, mana tembak di kaki. Kalau dia mempan dia jago. Masuk juga itu peluru saudara. Orang kata so tembak katanya. Terus tuh katanya berarti ngananya nali ya katanya gua. Nah coba mana coba. Mana orang Kristen terutama si Majunta kan Petrus. Jadi kalau dia bilang, ini donda lari kemari. Nah itu orang itu agak repot. Untungnya coba. Nah, ambil Alkitab, mana cucu 3 kali, padahal kita cuma dengar. Mana cucu 3 kali di tanah tuh dalam nama Yesus. Lubang itu kaki. Kenapa saudara? Seperti itu, ajaran seperti itu, diajar seperti itu. Agar supaya itu kita saling, sudah lalu dia sudah tidak beres. Nah maka ada sama dengan gembala bilang tandai dalam arti kata itu firman yang bilang, bukan gembala sendiri, tapi itu firman yang bilang tandailah mereka itu, karena mereka yang akan membuat bibit-bibit perselisihan. Bibit-bibit perselisihan seperti itu. Orang yang lagi enak ibadah, orang yang ibadahnya sudah sudah terarah, atau kalau ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan, sehingga yang terjadi seperti itu. Dia mau agar supaya organisasi ini tidak jalan, tapi dia ingin tahu dia akan bertanggung jawabkan kepada Allah.
dia akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi apa yang kita turun backing di organisasi ini, turun backing dalam kehidupan kita sehari-hari, dinilai daripada Yesus. Dia datang kemari dengan kemuliaannya supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan kemuliaannya. Torang Tuhan so panggil. Jadi kita ditetapkan oleh Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Dan yang terutama adalah kita tidak boleh diobok-obok oleh iblis. Nah, iblis kan sudah lama dia mau dapat rantai. Jadi sekarang ini iblis sudah malu, saudara. Iblis biar di muka-muka apa, dia cuma batowo, saudara. Nah, namanya iblis. Namanya iblis. Saya ingat, saudara, waktu dapat perintah masuk, ya terpaksa masuk. Iblis yang perintah masuk. Kita udah boleh tentangnya udah di pintu. Itu apa? Kati bilang, itu siapa? Tapi jemaat di sini. Sehingga polisi cuma datang. Oma orang mana? Oh, cuma di sini. Oma keluar dulu. Dia mau masuk dalam karena apa? Dia tahu itu dalam ada panto. Nah, sehingga dia bilang, sudah Jo. Kenapa saudara? Sudah memasang jerat-jerat. Jadi kalau masuk itu, dia mau bilang biar tuh nyandak saudara. Dan kita boleh masuk. Asli sudah polisi. Kenapa dia boleh masuk? Kita bilang, kita ada surat. Kenapa sih baik-baik ini? Apa itu surat di situ? Ya sudah keluar Jo. Keluar, kenapa? Karena kita ini viral, tapi viral yang tidak benar. Viral dalam arti kata viral yang negatif. Orang punya bilang begini, orang ini jangan lihat bangun kurang takut. Gereja itu tanpa untuk beribadah, bukan tanpa pakai tali ya sudah nyanda. Orang itu bukan, itu ada mau belajar jurus, mau sotin tuh. Oh haleluya. Masa mau tahu Amerika di ini so tahu terlalu Tuhan. Nah jadi bagaimana? Puji Tuhan, kita semua sudah kondusif. Nah kalau sudah kondusif, ya kita beribadah dengan baik dan benar. Kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Tak Usah Ku Takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, amin, amin. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, amin. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Elsadai, haleluya. Elsadai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, Elsadai mulia, amin. Elsadai, Elsadai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Elsadai.
Haleluya. Biarlah kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, Oh, tapi amin, amin. kita mengandalkan kekuasaan Tuhan agar supaya Dia memberikan kepada kita semua kekuatan, terutama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita semua yakin bahwa kuasanya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Yang mana itu kita berharap kepada Tuhan agar supaya Dia dapat mempersatukan kami semua dan kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tentunya mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi biarlah kita semua yang hadir pada saat ini, kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita satu roh dalam kita. Kita tidak usah mempersalahkan orang lain, tetapi biarlah kita saling menegur agar supaya tercipta suasana yang kondusif, dan saya yakin dan percaya kita semua akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin, amin. Allah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kami sebagai umat Tuhan. Amin. Yang menyimpang kesulitan kekal. Haleluya. Pada firman. Haleluya. Firman Tuhan. Haleluya. Tanamkan firman. Haleluya. Ya kami boleh melihat. Kami yakin dan percaya kita tidak setia hidup sungguh-sungguh berpegang pada firman. Amin. Di sana kita melihat kemuliaan berkat Tuhan kita dicurahkan. Karena begitu banyak pergumulan dan melihat keadaan dunia tidak sama. Tapi Tuhan firman sedang mengingatkan kepada kami semua. Hidup mengandalkan Tuhan. Damai sejahtera yang abadi yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Yesus sumber pertolongan. Haleluya. Bila menyampaikan kebenaran firman kepada kami. Di mana saja dia berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami dari umat-umat-Mu, seberapa kami yang ada, Tuhan juga akan mendengar firman Tuhan, sebagai membalas ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Umat-Mu akan membawa persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Balas berkat menjadi firman. Berkat yang segala usaha dan kegiatan pencaharian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Inilah menjadi doa penyampaian syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita yakin semua kita datang tidak dengan sia-sia, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, menguatkan seberapa kita yang ada malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Kita angkat satu chord dan kita akan melihat persembahan. Bernyanyilah bagi Tuhan juara, nyanyikanlah nyanyian syukur
bahagia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Tuhan berkati persembahan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan ikuti ibadah kita. Kita angkat satu kor dan doa tutup nanti Bapak Weli. Haleluya, haleluya. Oh Yesus mau datang kembali. Oh haleluya, amin. Haleluya. Oh Yesus mau datang kembali. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah usaha Amin, amin. Tuhan lebih mengenal kerinduan Tuhan. Amin. Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau Bapa Amin. lewat kehidupan kami, lewat pribadi kami Amin. masing-masing. Sehingga dengan keparaan kami di tempat Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Amin. namamu. Lebih daripada itu Tuhan, kami telah dibekali dengan firman Amin. Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan Amin. bagi kami. Firman Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam mana Tuhan kami mendapat jalan buntu. Tuhan yang memberikan yang terbaik dan Tuhan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat hamba yang telah mulai kami, biar Tuhan pakai dan uras terus hamba-Mu. Dan Tuhan Yesus Bapa yang berada di surga, biarlah kehadiran kami semua Amin. membawa berkat. Dan Tuhan, kami Haleluya. sudah telah meletakkan persembahan pertama kedua, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dan tibanya Tuhan sambil kami saatnya akan akhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini sudah jadi sesuai dengan kemauan dan kehendak-Mu. Sehingga sebentar kami pulang, kami tinggalkan rumah ini Tuhan. Biar Tuhan jaga lindungi kami Tuhan. Tibakan di tempat rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Biar pada malam hari ini Tuhan kami boleh tidur nyenyak dan dibangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan berkati. Dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Dan mungkin Tuhan keluarga tempat ini Tuhan, sebelum kami pulang keluarga telah menyediakan yang akan kami makan minum sebelum kami cicipi Tuhan. Tuhan memberkati sehingga memberikan kekuatan buat kami semua. Dan kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan sambut pemberian keluarga di tempat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi sebagai penyampaian kami, biar orang yang ada salah paham. Jadi tanggal 19 terakhir di keluarga Mayangkai keluar perayaan apa itu? Ibadah promo terima hadiah. Jadi berakhir tanggal 19. Memang acara-acara berikut orang ke gereja ada program-program. Tanggal 26 adalah ibadah dari pemuda tingkat provinsi Sulawesi Utara. Yang mau hadir kurang lebih 1.000. Kurang lebih. Jadi gembala tadi sudah saya tahu. Orang jemaat akan turut berpartisipasi. Jadi memang terus berpikir apa? Mau tanggal 26. Minggu depan tanggal 19. Tanggal 26 acara di gereja, acara pemuda tingkat Sulawesi Utara. Tanggal 3 ibu di wilayah. Baru tanggal berapa lagi? Tanggal 12. Tanggal 12 Mei, tanggal 5 Maret. Tanggal 12 itu tanggal 5. hari ulang tahun gereja.
Iya. Sebenarnya tanggal 5 Gembala sudah jelaskan tadi, karena orang menyesuaikan dengan kehadiran dari ketua majelis daerah. Tanggal 5 Pak. Ada. Jadi memang so padat, saya boleh orang bilang lagi nih, mau tambah lagi tuh trompe ibadah seperti orang bikin malam. Jangan orang salah paham ya toh. Memang tuh ibu ini suka kasih jadwal sebenarnya mal, karena ada tolak, mau bagaimana? Mungkin kalau ini ada tolak, orang pe ibu apapun belum mau sudah masuk akal. Mal karena so tolak, oh kita juga tarik. Iya toh, yang orang salah paham dan orang mengapa? Siapa ada orang pilih-pilih muka? Bukan, saudara-saudara. Ini mau orang pe acara di gereja so padat. Tanggal 26 itu pemuda tingkat Sulawesi Utara mau hadir kurang lebih 1.000, mungkin lebih tahu. No, jemaat akan turut berpartisipasi. Oh, sekretaris DP, ketua Gembala Pianak. Makanya Gembala bilang tadi, jemaat akan turut ya sama-sama berpartisipasi. Demi suksesnya itu acara perayaan Natal. Itu perayaan Natal pemuda. Baru belum lagi orang perayaan Natal jemaat. Rayon depan 7 tanggal 12. Untuk tahun ini dipusatkan di gereja, sekarang bikin gereja. Nanti tunggu penyampaian dari gembala. Seperti minggu depan gembala semua kasih tahu tanggal begini orang perayaan Natal. Jadi memang so padat, belum apa-apa. Belum lagi pel-group mau gabung perayaan. Memang wanita tanggal 22. Wanita. Bulan ini kan, oh sudah. Ada so itu. Jadi terakhir orang akan ibadah di keluarga Malianta Kembuan di mana? Di sini atau di sana? Ya di Tonel. Jangan salah turun cacar di mana pun. Itu hari tuh orang mau terima Sambil mendengar. sambil mendengar Bakar. belum lepas. Sambil mendengar. Selamat lepas. Jadi saya kira demikian saja. Saya mau perlu sampaikan bagaimana Ibu Gembala cerita sama saya. Ini minggu, sepanjang minggu ini terakhir kantin. Tanjung Jawa, Rayon 5 dan Rayon 6 dan Rayon 7. Ibu bilang karena Gembala dan Ibu mau berangkat ke Sangir hari Rabu, nanti pulang dorang hari Jumat pagi. Jadi Ibu bilang sama saya mungkin besok atau lusa dia akan tentukan siapa di jemaat Rayon 6 yang dia akan percayakan atau puasa hari Jumat. Nah, dia bilang sama saya tidak sampai hati mau tujuh Tante Nel so bilang Tante Nel tidak boleh keluar 1 hari kalau mau lebih setengah hari dia jaga orang sakit. Tidak boleh keluar 1 jam 2 jam kalau ada ibadah. Jadi bilang tapi nanti saya yang tentukan untuk hari itu minggu lalu dari 5 sudah saya tentukan. Sudah tahu sudah Dia bilang kayor 5 sudah. Jadi ini Pak, ini Renam sekarang sudah tak bagus salah. Jadi orang kemarin jam pimpin. Orang jaga pergi jam biar so buka di rumah kan, ya pergi ke gereja. Terus Baru ibadah, baru kalau ada natura ke apa pedalan ada ada sayur tadi apa makan sama-sama. Sama dengan kemarin. minta soal kantin. Orang terakhir ini minggu sepanjang minggu sampai hari Sabtu, orang gabung dengan Rayon 7. Nah, coba aku atur dengan apa tadi yang di Rayon 7 kok kira-kira cuma 4 orang yang aktif. Nah, coba atur orang mau aku gabung jo yang mau berusaha di kantin ibu-ibu, tapi bapak-bapak tentu menopang. Bab ini orang mau cari dana untuk dekorasi sebelum tanggal 26 soprong tuh pohon dari
pemuda semua pakai. Ternyata orang dekorasi pohon yang sekian banyak, soalnya tahu di mana karena pastori kosong itu saja jelas. Jadi rayon 1 sampai rayon 5 soklar bakantin. Pendapatan sesuai kemampuan. Jadi saya bilang Pak sebab atur yang apa tadi rayon 7, orang baik dari rayon-rayon yang sudah mau balelang minyak. Rayon 5 katakan dorang pelelang 2.000 satu nomor, enggak apa-apa bagi sore dorang. Asal gatur rajin jual. Kemudian artinya orang mau cari ini mau kasih genap tuh dana dekorasi sebab banyak tuh mau pakai. Menurut Ibu Telda bilang yang dibelanjakan 2 juta lebih tapi masih kurang. Itu sebabnya bagaimana orang pendapatannya orang berusaha. Ibu-ibu tuh berjalan tapi bapak-bapak tentu topang. Jadi mungkin ada partisipasi dari orang jemaat 6 rayon 7 berapa jasa keluarga 20.000 kayak 25.000 bahasa kemampuan. Terus saya bilang begini Jo, kalau mau lelang, orang dia jual lelang minyak kan 2 liter. Kalau mau lelang minyak orang 2 liter, saya bilang apa? Tuh lelang, tuh minyak nanti kita yang beli. Asal ibu-ibu rajin berjalan, jual nomor toh. Nanti kita yang beli tuh apa? Tuh minyak. Kemudian orang bilang, orang tambah jual yang bajual cookies kata lebih lancar. Bajual cookies lebih lancar. Saya bilang cookies bagaimana? Mau olah? Atau mau beli olah atau ya kalau nggak mau olah gimana? Pengalaman bikin cookies jual paket cepat sekali dong telepon mau ambil paket ada tambah 2 ambil berapa? Jadi itu lancar. Oke terserah tapi kita bilang kalau kita tenaga masih kuat biar sampai usia begini maka boleh keluar lama. Itu orang sakit di rumah. Itu sebabnya kita bilang begini Jo, tuh meja nanti kita beli. Asal kamu rajin jual nomor. Baru ya mau bikin cookies mau jual. Saya bilang mau bikin cookies mau jual kan tuh perlu dana toh. Mungkin cookies mau jual. Jadi saya sampaikan begini Jo. Kalau mau bikin cookies mau jual asal ibu-ibu rajin kerjasama nanti kita kasih modal. Kita kasih modal 200.000 untuk beli bahan-bahan cookies, kalau bikin cookies kalau jual. Nah itu uang nanti saya kasih pada ibu melihatkan kembuan, nanti melihatkan kembuan baku atur dengan apa lomputoy dan diminta tuh ibu-ibu di rayon 6 supaya bekerja. Bapak Raffles kami mau pesan akang, Ibu Foni kalau boleh baktifkan nanti solantik jadi pengurus rayon. Jadi baktifkan nanti ini mau cari dana untuk Katrin. Maksudnya kok tuh mau bikin cookies jual cuma itu. Saya bilang nanti kita kasih modal untuk bikin cookies. Saya bilang sekarang kok gula merah murah. Jadi kalau mau bikin cookies apa silakan mas jangan terlalu harapkan tenaga. Kita boleh datang di pastori 1 hari mungkin 1 jam. Lebih dari itu jangan bisa. Iya dari. Jadi bekunci bikin jual apa? Jual tuh minyak. Iya. Tulis. Di Pademangan juga banyak tuh dapat. Iya rayon 5 2.000 don jual mas kalau banyak sekali. Banyak don ada. 2.000 juta lebih. 2.000 orang jual supaya lancar. Rayon 2 kok jual 5.000 toh. Rayon 2 kan lama. Ini rayon 5 orang jual 2.000. Jadi